Sekarang adalah waktu yang tepat untuk kalian meminang iPhone 15 Pro. Karena beberapa hal mungkin bisa menjadi sebuah ancaman untuk Apple berjualan iPhone di Indonesia. Di luar itu, kalian tuh sadar nggak sih kalau desain dari iPhone sekarang-sekarang ini itu tuh sudah mulai usang. Dan bener aja, di rumor iPhone terbaru besok di iPhone 17 Pro itu akan ada sedikit perubahan atau redesign kayak gitu sih. Nah, buat kalian yang suka dengan desain seperti ini, yang resminya ya hanya iPhone 15 Pro. Jadi, halo teman-teman, selamat datang di Dogi. Tonton video ini sampai akhir ya, karena kita akan membahas 1 tahun pemakaian saya dari iPhone 15 Pro dan kenapa sekarang adalah waktu yang tepat untuk membeli iPhone 15 Pro yang menjadi pilihan terbaik untuk saat ini. Di pembahasan kali ini kita akan bahas dari segi spesifikasi, lalu kita akan lihat untuk kelebihan dan kekurangannya selama 1 tahun saya pemakaian dari iPhone 15 Pro ini ya. Awal rilisnya itu tuh di bulan September 2023 teman-teman, dan saya pakainya HP ini tuh aktif di Desember 2023. Dulu sih saya belinya ada di angka 21 juta ya, dan sekarang kalau kalian cek itu harganya tinggal 18 jutaan. Layarnya itu sudah di LTPO Super Retina XDR OLED dengan refresh rate-nya 120 Hz. Ukurannya masih enak digenggam, yaitu di 6,1 inch nih teman-teman. Terus kita lihat dari segi kameranya nih. Kameranya agak spesial ya, karena kamera utamanya itu sudah di-upgrade ke 48 megapiksel. Terus kamera telenya ada di 12 megapiksel, serta ada untuk kamera ultra wide-nya di 12 megapiksel juga. Untuk kamera depannya sendiri itu juga 12 megapiksel. Terus kita lihat dari chipsetnya nih teman-teman. Kalau chipsetnya sendiri dia itu menggunakan Apple A17 Pro, chipset terendah yang bisa menggunakan Apple Intelligence. Kalau dari segi baterainya sih dia dibekali dengan baterai 3274 mAh. Pengecasannya sendiri bisa di wireless charge di 15 watt. Yang spesial dia juga sudah Type C dengan pengecasan sampai 20 watt nih teman-teman. Terus reverse charge bisa, ini Apple, tapi ya itu cuman di 4,5 watt. Kita lihat dari internalnya nih atau memorinya seperti itu. Untuk HP yang saya pegang ini tuh ada di 128, ada juga yang 256, 512 dan yang paling besar ada di 1 TB. Bagi kalian yang pakai untuk 1 TB bisa komen di bagian bawah ya. Untuk RAM-nya sendiri dia ada di 8 GB nih teman-teman. Ya Apple udah nggak pelit lagi ya kasih RAM. Ini ya pro model pasti dikasihnya yang terbaik lah seperti itu. Terus pembacaan memorinya NVMe, ini Apple bukan Android yang pakainya UFS. Dari segi sensor lengkap, speaker, stereo, gyro, proxy, barometer, kompas ada semua. NFC ya ada, Bluetooth ya ada, apalagi Bluetooth itu di 5.3 ya teman-teman, ya cukup bagus lah untuk sebuah Apple di tahun 2023 kemarin. Sekarang kita masuk ke bagian plus dan minusnya nih teman-teman. Untuk iPhone 15 Pro di awal tahun 2025, kelebihan yang pertama adalah chipsetnya yang sudah support Apple Intelligence. Tadi kan chipsetnya di Apple A17 Pro ya, itu kan chipset terendah untuk bisa mencicipi atau mencobai sebuah Apple Intelligence. Apple Intelligence saya akan pakai hampir setiap hari. Untuk Siri-nya nih teman-teman, itu tuh kayak nyenengin banget lah pokoknya. Kalau dipencet terus seluruh layarnya aktif gitu ya seneng aja sih untuk ngelihat dari Apple Intelligence. Kelebihan yang kedua adalah dari segi portnya yang sudah Type C. Kalau kalian lihat dari iPhone 14 Pro ke bawah, dia kan masih pakai Lightning ya. Kalau dari untuk iPhone 15 Pro ke atas, 15, 16, ya otomatis sudah pakai Type C. Padahal iPad udah dari zaman kapan menggunakan Type C. Cuman kalau untuk seri iPhone, baru mulainya di iPhone 15 Pro. 15 juga. Kelebihan yang ketiga adalah action button. Ya ini kelebihan yang bukan bagaimana ya. Selama setahun pemakaian saya tuh tetap lebih sering menggunakan action button untuk silent mode. Cuman ada sih beberapa kasus kayak saya sedang berlibur, itu saya butuh tombol yang langsung bisa mengakses untuk kameranya. Terus saat saya lagi berlibur atau sedang ingin sendiri, saya ubah untuk action button ini menjadi do not disturb atau DND supaya lebih enak aja gitu aksesnya. Flash juga bisa sih kalau teman-teman
cuman klik gini terus nanti flashnya langsung nyala kayak gitu ya. Tadi kan itu kelebihannya atau plusnya. Sekarang kita lihat untuk kekurangannya. Kekurangan yang pertama adalah tidak adanya kamera button. Sebenarnya itu dulu nggak menjadi kekurangan sih, tapi kan setelah tahu untuk iPhone 16 bahkan yang base model itu juga mendapat untuk kamera button, hampir membuat saya menjadi iri aja gitu. Kekurangan yang kedua menurut kami selama pemakaian 1 tahun ini adalah panasnya teman-teman. Kalau penggunaan secara normal sebenarnya itu nggak panas, tapi kalau cuaca sekitar panas, HP ini tuh ikut panas. Secara penggunaan saya di 1 tahun terakhir ya teman-teman, itu kayak ganggu aja gitu. Ya iPhone being iPhone, panasnya ya begitulah Apple. Terus kekurangan yang ketiga adalah dari segi kameranya. Tadi udah nggak dapat kamera button, sekarang kameranya nih teman-teman. Bener, kameranya tuh 48 megapiksel. Dan menurut kami hasilnya cukup bagus. Bukan cukup lagi, sangat bagus. Cuman, dia cuman kamera utamanya bro. Satu doang nih, kamera utama 48 megapiksel. Kalau ultrawide-nya sama telenya 12 megapiksel. Secara pengalaman 1 tahun terakhir ini saya menggunakannya, ketika saya perekaman gitu ya, lagi ngerekam menggunakan kamera utama, terus saya pingin pindah ke ultrawide dan telenya, itu tuh kerasa. Pindahnya tuh bener-bener kayak patah jelek gitu loh. Padahal ini HP bukan HP murah ya. Bisa nggak sih diperhalus atau at least kameranya disamain aja gitu, atau 12 yang biasanya kayak Apple sebelumnya, kayak iPhone sebelumnya. Jujur itu terganggu ya, apalagi buat saya seorang content creator yang hampir sering menggunakan untuk ketiga kamera dari iPhone 15 Pro. Masuk bagian kesimpulan teman-teman, menurut kami untuk iPhone 15 Pro ini secara pemakaian 1 tahun terakhir ya, rekomen aja sih kalau kalian ingin meminang HP yang satu ini. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk beli iPhone 15 Pro, karena kan iPhone di atasnya belum bisa masuk nih, dan ada ancaman bahwa iPhone baru di bawahnya juga, seri di bawah ini juga terancam akan terblokir. Jadi ini waktu yang tepat sih untuk kalian upgrade ke iPhone 15 Pro. Terima kasih buat kalian yang sudah ngikutin dari awal hingga akhir video. Menurut kalian mending kita ambil iPhone 15 Pro atau kita ambil seri di bawahnya nih, karena speksnya kan tidak begitu jauh, cuman ada beberapa part yang berbeda aja. Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar bawah ini ya. Terima kasih, saya Feven Michael dari Dogi, pamit undur diri.